hal-hal menjadi sulit dan video tidak membantu. Video tidak membantu. Halo semuanya, I'm Sokim, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, aku mau nanya dulu sama kalian, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja nggak sih? Aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk hari ini kita itu bakal ngebahas tentang hal yang lagi viral banget dan juga ramai banget diperbincangkan. That's not only buat Indonesian artist, tapi ada juga artis Hollywood yang akan kita bahas. Karena untuk artis Hollywood yang satu ini juga lagi ramai banget di Indonesia, menyusul isu mengenai salah satu public figure dari Indonesia juga. Tapi teman-teman, sebelum itu boleh nggak sih aku minta sesuatu sama kalian? Di sini aku nggak akan minta paus ataupun singa, nggak serasa live TikTok ya. Di sini aku itu cuman minta subscribe aja channelnya, oke? Dan teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk topik pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang kronologi mengenai apa yang terjadi dengan Reza Arab Octavian. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk Reza ini diisukan selingkuh. Wadaw. Dan di sini aku juga sudah merangkum kronologinya. Nggak sampai satu lembar sih teman-teman, ya cuman sedikit doang sih, setengah ini doang, setengah lembar doang. Langsung aja ya kita baca ya, kenapa sih untuk Reza itu dapat diisukan selingkuh. Nah, untuk isu mengenai Reza yang selingkuh itu berawal dari cuitan galau dari Wendy. Nah, untuk Wendy sendiri mencuit kayak gini, langsung aja kita baca. That should be me. That should be me, udah tahu nggak sih apa artinya? That should be me ya berarti seharusnya aku gitu. Dan ini juga ngingetin kita akan lagu dari Justin Bieber yang That should be me, holding your hand. Jadi untuk lagu That should be me ini juga menceritakan tentang bagaimana seorang pria gitu ya kan, yang mana ada seseorang yang disukainya, tapi seseorang yang disukainya ini sama orang lain gitu. Nyesek nggak sih teman-teman? Jujur kalau aku masih ingat bagaimana lirik-lirik dari That Should Be Me, itu buat aku juga terbawa ya, ikut menggalau juga kita. Apakah That Should Be Me di sini merujuk pada lagunya Justin Bieber? I guess so sih. Ya masuk akal juga sih. Next, ada juga cuitan yang mengatakan nggak kuat. Dan ada juga emoticon bendera putih. Dan teman-teman pasti udah pada tahu dong bahwa bendera putih bermakna tentang menyerah. Dan habis itu Wendy itu kayak meretweet salah satu cuitan. Untuk cuitannya berbunyikan seperti ini, langsung aja kita baca. Tidak perlu balas dendam, hanya duduk dan juga menunggu. Mereka yang menyakitimu akhirnya akan mengacaukan diri mereka sendiri. Dan jika kamu beruntung, Tuhan itu akan membiarkanmu menonton. Alright. Kalau dari cuitan ini sih aku dapat simpulin ya, pesannya kayak gini, kita itu nggak perlu lah gitu ngelakuin apapun gitu, terutama balas dendam. Ya biarlah gitu, Tuhan yang akan membalasnya dengan karma. Karena ya seperti yang kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di masa sekarang ini, entah itu baik ataupun buruk, pasti ada balasannya suatu saat nanti. Kalau kita berbuat baik, pasti kita juga akan mendapatkan karma yang baik. Kalau kita berbuat buruk, yaps, kita juga pasti akan mendapatkan karma yang buruk di kemudian hari. Itulah yang namanya hukum karma, teman-teman. Dan teman-teman, pada tanggal 16 September yang kemarin, Wendy juga sudah membalas cuitan soal perselingkuhan dengan menggunakan emoticon badut. Hanya itu saja. Dan di sini Wendy juga tidak berbicara banyak tentang apa yang terjadi dengan dirinya dan juga Reza Arab Octavian. Adapun untuk cuitan yang dibalas oleh Wendy kayak gini, langsung aja kita baca. Gue sih kalau punya pasangan dan juga pasangan gue selingkuh, ya berarti diri gue yang gak bisa menuhin apa yang cowok gue inginin. Dan pastinya gue malu sih, hahaha. Makanya untuk Wendy ini balas dan badut. Aduh, sebenarnya ya teman-teman ya, untuk alasan orang selingkuh itu bukan hanya dikarenakan tidak puas dan sebagainya. Karena untuk faktor-faktor orang selingkuh tuh banyak banget loh. Dan teman-teman, setelah isu perselingkuhan mengenai Reza ini kan ramai banget dibahas ya kan. Ada salah satu selebriti atau penyanyi dari Indonesia yang dituduh menjadi selingkuhannya Reza Arab. Kalian tahu nggak siapa yang dituduhkan? Nah, yang dituduhkan di sini adalah Rosa, teman-teman. Terus kenapa sih Rosa ini bisa dituduhkan selingkuh dengan Reza Arab Octavian? Hal itu dikarenakan bagaimana tato dari Reza. Untuk tato dari Reza yang sudah diunggah, itu tatonya itu adalah mawar. Dan ya, sekalian juga pasti tahu untuk mawar ini, kalau bahasa Inggrisnya adalah rose. Selain itu, untuk clue yang kedua yang ditemukan oleh netizen di sini ternyata adalah foto kartu as. Rose ditambah kartu as, makanya banyak orang yang mengarah kepada Rosa, teman-teman. Selain itu nih teman-teman, kalian juga pasti tahu dong, dan juga mungkin udah nonton dong, untuk Reza sama Rosa kan sama-sama jadi juri ya di Indonesia Got Talent. Dan usut punya usut, ternyata untuk Reza di sini juga pernah memberikan kejutan ketika Rosa itu manggung di playlist Festival 2020 dari Bandung. Makanya banyak netizen yang berspekulasi bahwa oh, kayaknya cewek yang dimasukkan di sini adalah Rosa deh. Dan pada akhirnya Rosa di sini sudah memberikan komentar yang singkat, padat dan juga jelas. Dan sebenarnya untuk komentar dari Rosa ini sudah membantah bagaimana spekulasi dari kalian semua. Adapun untuk Rosa, komentarnya kayak gini, langsung aja kita lihat. Aku sih sukanya yang sipit-sipit. Dan coba kita lihat Reza Arab Octavian. Apakah untuk Reza sendiri itu sipit? Nggak sipit sih teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk Rosa itu tidak memiliki hubungan dengan Reza Arab Octavian.
And guys, how about your opinion about this one? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang salah satu personel dari Maroon 5. Dia juga merupakan vokalis. Yap, siapa lagi kalau bukan Adam Levine. Dan untuk Adam sendiri ini juga lagi diisukan selingkuh loh teman-teman. Jujur aku juga cukup shock sih. Karena untuk Adam sendiri kan udah punya istri juga teman-temannya. Dan bahkan istrinya juga lagi hamil seperti itu. Dan pas denger dia selingkuh, wah, kayak kaget juga teman-teman. Well, untuk isu perselingkuhan mengenai Adam Levine itu semua bermula dari video TikToknya Sumner Stroh yang mengklaim yaitu telah menjalani hubungan rahasia bersama dengan Adam sejak sekitar setahun lalu. Dan dalam video yang telah ditonton hampir 20 juta kali itu, Sumner mengungkapkan bagaimana isi pesan dari Adam Levine yang dikirim melalui direct message Instagram. Dan buat yang penasaran seperti apa sih gitu pesannya, ya udah langsung aja kita baca seperti apa pesan-pesan yang dikirimkan oleh Adam Levine. Oke, untuk Adam di sini menuliskan, "Ini benar-benar tidak nyata betapa seksinya kamu. Itu mengejutkan aku." Untuk Sumner Stroh sendiri, dia juga memuji Adam dengan mengatakan hal yang serupa. Dia juga mengatakan bahwa Adam juga seksi gitu. Habis itu, Adam Levine juga kembali membalas kayak gini, langsung aja kita baca. "Kamu 50 kali lebih seksi di kehidupan nyata." Wow, 50 kali lebih seksi. Kalau 50 kali lebih seksi berarti dia mengatakan bahwa untuk yang Sumner Stroh ini super hot teman-teman. Dan begitu pun juga dengan saya, hahaha. Jadi kalau kita lihat di sini untuk Adam juga mengakui kalau dirinya emang seksi juga teman-teman. Habis itu ya, untuk Stroh ini kemudian menceritakan bahwa dirinya juga sempat berhenti berhubungan selama beberapa bulan, sampai akhirnya untuk Adam Levine itu kembali menghubunginya dan juga meminta izin untuk menggunakan nama Sumner sebagai nama untuk anak yang sedang dalam kandungan BHT Prinsloo, sang istri. Dan teman-teman, untuk Adam Levine kan juga sudah menotis nih bahwa aku lagi rame nih dibicarain gitu dikarenakan Sumner Stroh nih. Dan pada akhirnya dia sudah membuat statement. Untuk statement dari Adam seperti ini langsung aja kita baca. "Aku telah mengambil keputusan yang tidak bijaksana dengan berbicara pada orang selain istriku dengan cara genit apapun." Oke, dia ngakuin dia itu salah. "Aku nggak berselingkuh, namun aku melewati batas selama periode yang disesalkan dalam hidupku. Dalam kasus tertentu itu menjadi nggak sopan. Aku juga telah mengatasinya dan mengambil langkah proaktif untuk memperbaikinya dengan keluargaku." Oke, jadi dia itu ngakuin dia itu melewati batas, tapi dia di sini mengaku nggak berselingkuh. Menjadi begitu naif dan juga bodoh membahayakan. Satu-satunya hal yang begitu berarti bagiku adalah sebuah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Aku juga tidak akan pernah membuatnya lagi. Aku bertanggung jawab penuh. Kami akan melewatinya dan kami akan melewatinya bersama. Oke, jadi untuk Adam di sini ya dia udah merefleksikan dirinya gitu ya kan. Dan dia juga berjanji akan memperbaiki hubungan keluarganya. Oke. Dan teman-teman, kalau kita berbicara mengenai Adam Levine, ternyata tidak hanya Sumner Stroh doang, tapi ada juga dua cewek di sini yang juga ikutan speak up dengan menggunakan hashtag expose Adam Levine. Dan untuk wanita tersebut bernama Alison Rose dan yang kedua itu adalah Marika. Dan untuk Marika sendiri ini sudah membagikan bagaimana pesannya bersama dengan Adam Levine. Adapun untuk pesannya seperti ini langsung aja kita baca. "Bung, bukankah kamu sudah menikah?" Begitulah kata dari Marika. Habis itu Adam mengatakan kayak gini, "Ya, tapi hubungannya sedang agak rumit kayak gitu. Hal-hal menjadi sulit dan video tidak membantu." Video tidak membantu. Maksudnya kayak gimana nih? Aku nggak paham sih. "Aku mungkin akan kabur." Dan tangkapan layar lain itu juga menunjukkan bahwa Levine itu mengirim beberapa pesan yang memuji bentuk tubuh dari Marika yang berbentuk seperti hourglass atau jam pasir. Wow, kalau berbentuk jam pasir kan super hot sih. Dan teman-teman, usut punya usut, ada juga nih pesan dari Adam Levine kepada Marika. Dan pesannya ini juga ya 11-12 sama sih kayak Sumner Stroh. Dia itu pengen menamai anaknya seperti nama dari Marika juga. And guys, how about your opinion for this one? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Ya, kita harapkan semoga Adam Levine juga dapat belajar dari kesalahannya dan juga merefleksikan bagaimana perbuatannya yang memang tidak patut dilakukan seperti itu. Apalagi istrinya juga lagi mengandung gitu ya kan. Yang mana istrinya juga lagi dalam kondisi yang sulit sekarang kan. Ya, sulit banget tuh teman-teman, orang mengandung itu tidak mudah. Apalagi dia juga harus melahirkan. Dan ya, sekali juga pasti tahu bagaimana perjuangan seorang ibu untuk melahirkan anaknya. Itu tidak mudah banget. Dan seharusnya di sini Adam itu berada di sisi istrinya, menjaga istrinya, merawat istrinya, dan tidak menggoda wanita lain meskipun dia memang tertarik dengan wanita itu. Dan teman-teman, untuk topik terakhir sekarang kita akan membahas tentang JJ Slebio yang sudah tegas di sini mengklarifikasi bahwa dia itu bukan orang yang main dalam film yang dewasa kayak gitu. Jadi mungkin kalian juga kudet gitu ya kan, nggak tahu. Sebelumnya itu ada rumor yang mengatakan bahwa ini JJ loh gitu. Ada video yang menampilkan seorang wanita sama cowok gitu ya kan lagi
gituan. Yops, dan banyak yang bilang bahwa itu adalah JJ teman-teman. Dan pada akhirnya JJ setelah dituduhin, wah gak terima nih gitu, karena itu bukan gua loh. Adapun untuk klarifikasi dari JJ kayak gini, langsung aja kita baca bagaimana klarifikasi dari JJ. Buka, simak, kalau punya mata baca katanya. Kalau kepo lihat pakai mata. Dilihat bener-bener gue ke TKP. Jangan nanya lagi. Lo pikir gue kagak sakit hati ya? Disama-samain sama bintang. Gue bukannya nggak mau klarifikasi, tapi gue juga capek klarifikasi ujung-ujungnya lo semua bakal ngomong dan beranggapan itu gue. Bener sih, tapi pada intinya gue nggak akan takut selagi gue nggak ngerasa gue nggak salah. Ya gue nggak berbuat, ngapain gue takut? Yaps, I support you JJ, fighting. Gue capek nih dipitnah banyak orang, gue capek dibikin kepikiran sama banyak orang. Gue nggak mau ya karir dan juga kerjaan gue terhambat cuma karena omongan orang street. Jadi maaf nih, gue brutal, gue juga manusia yang punya batas kesabaran dan porsi untuk emosi. Sekali lagi, buat yang masih bertanya, itu Kak JJ? Jawabannya aku pertegas lagi, no, it's not me. Itu bukan aku yang ada dalam video itu, melainkan orang lain, dan ya, we don't know siapa dia. Karena aku juga nggak tahu menau dan nggak kenal dia siapa, nama dia pun aku nggak tahu dia siapa. One more time, maaf, itu bukan JJ, Slebeo, atau itu bukan aku, itu adalah orang yang aku pun nggak tahu. Well, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk orang yang main dalam video itu bukanlah JJ teman-temannya, tapi itu adalah orang lain, dan JJ juga nggak tahu siapa orang itu. Dan maybe kalian yang sudah nonton, udah ada yang nonton nggak? Siapakah orang itu? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan cukup kasihan juga ya sama JJ. Maksudku adalah dia juga masih minor kayak gitu, masih di bawah umur, tapi sudah berhadapan dengan komentar-komentar buruk yang sangat banyak. Wow. Sekali lagi semangat untuk JJ, keep fighting, don't give up. Well guys, sekian aja untuk hari ini. I'm so Mape, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikapnya dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time. Goodbye.